Hai gengs, baik with Widinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia memikirkanmu seperti apa. Ya, mungkin ini yang terbaca bisa tentang karakter atau energi atau apa yang dia pikirkan ya. Nanti kita lihat aja seperti apa. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke. Oh ya, aku bakal kasih waktu kalian untuk membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Dia memikirkan kamu seperti ini. Seperti apa ya? Apakah seperti kamu memikirkannya? Cie. Kan suka ada tuh ya klien-klien yang tanya, Kak, apakah perasaan dia seperti perasaanku padanya? Apakah yang aku rasakan seperti dia merasakannya? Alah. Oke, dia memikirkanmu seperti apa? Entah kamu menjaga jarak atau kalian sudah berjauhan, atau kamu memang tipe yang punya boundaries, atau kamu sulit buat dimiliki, sulit buat digapai, sulit buat di approach. Dia merasa kamu seperti itu. Nah, beda-beda deh tuh kalian. Ada yang mereka mikirnya kamu tuh cuek karena nggak mau membuka diri ke dia, atau kamu memang punya self defense dan dia ngerasa kamu cuek-cuek aja, atau dia ngerasa kamu punya batasan. Nah, kamu memang sulit dimiliki. Kayak orang ini tuh ya, mungkin udah kasih perhatian, atau dia caper, atau dia mancing-mancing kamu mungkin. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi dia ngerasa sulit deh buat memiliki kamu. Kamu tuh seperti untouchable. Keren kali, untouchable ya. Yang bener untouchable. Padahal mah kalau ketemu yang ini tipe kalian juga, kalian mau bucin-bucin juga ya. Iya kan, pasti kayak gitu. Mungkin bukan tipenya atau apa. Trauma kali ya guys, jangan-jangan kalian ya. Dia memikirkanmu, orang ini tuh kayak ingin ajak bertemu, atau apa ya agak bingung. Aku tahu apa yang mau aku omongin, cuma aku lagi memilih bahasa yang tepat biar tidak terlalu frontal. Bukan bertemu sih, tapi ada memang yang mau ajak bertemu, tapi ini lebih ke ini sih, ada ketertarikan sih. Misalnya ya, kayak dia pengen kissing kamu gitu ya, pengen ada kontak fisik kali ya. Nah, kontak fisiknya berbagai macam, atau ingin menyentuh, ingin kissing, atau mau ada pertemuan, bisa juga face to face, atau pengen mengenal kamu lebih jauh, seandainya baru kenal ya. Ada sih yang pengen tahu kamu tuh orangnya seperti apa ya, seperti apa. Ada yang lihat kamu tuh bawaannya tuh kayak pengen apa ya, kayak bawaannya kayak pengen ngurusin gitu ya. Bawahnya pengen ngurusin gak tuh, jangan-jangan dia ini apa, mamah ya kan, jadi bawaannya pengen ngurusin aja. Terus kamu mungkin kelihatannya kayak bocah guys, jadi bawaannya pengen diurusin. Nah, ini kita santai-santai aja ya. Kalau kalian berharap sesuatu yang serius dari channel aku, don't expect too much guys. Jangan terlalu serius-serius lah, nanti kalian stres. Biar nggak tegang ya guys ya. Kamu tuh cuek. Ini kenapa ya dari kemarin tuh kebanyakan di setiap video kelihatan tuh kalian cuek. Kalian memang asalnya cuek, atau memang
kayak udah nggak peduli aja gitu sama dia. Apa coba? Aku merasa sih lebih ke nggak peduli ya kayaknya ya energi kalian nih. Nggak peduli karena udah kapok gitu ya, baik-baik ke mereka, tapi merekanya feedbacknya nggak bagus mungkin ya. Apalagi ya, kamu tuh sulit buat apa ya, mereka tuh banyak yang cari perhatian gitu ya mungkin ya, tapi kamu tuh kayak nggak berkutik gitu ya, kayak kamu nggak kasih feedback ke mereka seperti mereka kasih perhatian ke kamu. Mungkin ada yang pengen ajak kamu main apa, iya katanya nih pengen ajak main atau pengen ajak ngobrol ngobrol doang, nggak ada makannya, nggak ada minumnya. Aus dong nanti kalau ngobrol doang nggak ada minumnya, lapar nanti karena kalau nggak ada makannya guys. Ada sikap kalian tuh yang berubah katanya nih. Berubah macam apa ya? Iya berubah sih, tapi ada loh yang dari kalian sikapnya berubah, malah dia malah semakin pengen dekat. Mungkin perubahannya ini kali ya guys ya, positif, atau perubahan yang dimana kamu tuh kayak apa sih, naikin value gitu ya, jadi kayak berubah aja. Tapi dia malah pengen ini dekat. Ada seseorang yang kepo banget sih nih tentang kamu, tapi takut ya. Kenapa dia takut ya? Takut salah langkah kayaknya. Takut nanti kamu ilfeel, atau takut nanti kamu apa ya, marah. Nggak marah sih, lebih ke ilfeel kali ya, takut aja gitu loh. Orang ini takut sama kamu, atau nervous, tapi lebih ke takut sih. Jadi kayak misalnya dia ngelakuin sesuatu nih ke kamu, takut nanti kamu marah, atau salah langkah, salah bicara gitu. Ada yang bilang berbagai cara udah dia lakukan, tapi kamu masih cuek aja. Tuh kan, cuek lagi, gimana sih? Ada seseorang yang cari pencerahan nih tentang kamu, kayak dia nggak bisa menebak kamu, nggak bisa ngebaca kamu. What do you feel? Apalagi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Ada seseorang yang suka mimpiin kamu ya. Ada sih seseorang yang berharap kamu action nih katanya, karena dilihat kamu tuh pasif aja gitu. Ayo dong action gitu katanya. Ada yang ini nih, misalnya kamu punya hobi kamu tuh apa ya, misalnya ya you have apalah hobi apa, nah dia tuh pengen cari perhatian kamu lewat hobi kamu. Misal hobi kamu tuh running ya, lari ya, nah dia tuh pengen ikut-ikutan lari biar sama gitu ya, nyamain hobi kayak kamu, supaya bisa ini ada momennya gitu, momen jalan bareng, ngobrol bareng gitu ya. Pokoknya supaya ada momen. Mungkin dilihat kamu tuh sibuk ya, tapi gimana nih cara deketinnya, tiap weekdays kerja gitu kan, weekend olahraga, kapan pacarannya. Ya kalau di TikTok tuh beda guys, weekdays kerja, weekend olahraga, kapan ciumannya, itu di TikTok ya, bukan aku yang ngomong. Kayak gitu. Jadi untuk supaya bisa bareng ya udah, jadi olahraga bareng aja gitu mungkin solusinya dia. Jadi pengen ini, sebenarnya pengen spending time bareng sih. Dari spending time itu bisa ngobrol atau kenal kamu lebih jauh. Itu buat yang PDKT atau baru kenal mungkin ya. Dia memikirkan kamu. Ada hal-hal yang bikin dia shock sih tentang kamu. Misalnya kamu posting sesuatu, terus dia jadi tahu, oh ternyata gini, oh ternyata gitu, oh ternyata kamu orangnya kayak gini. Ada sesuatu sih bikin shock kayaknya guys.
sediam-diamnya kamu, orang ini tuh kayak pengen sih express love ya ke kamu, entah lewat effort, entah lewat postingan, entah lewat kata-kata. Kalau kata-kata, kalau love language-nya dia word of affirmation ya. Tapi siapa sih zaman sekarang yang masih yang masih luluh sama kata-kata tanpa bukti is nothing ya guys ya. Kata-kata tanpa action is nothing. Janji palsong itu namanya guys, janji palsu ya kan. Sebentar guys, aku lagi ada drop video soalnya aku tuh mau edit abis ini, edit video. Ini video kedua yang aku bikin. Oke, kita lanjut ya. Dia memikirkan kamu seperti apa? Dia kadang bingung sih guys sama kamu. Dia melihat kamu tuh seperti seseorang yang kok kayak rumah tuh ya, pintunya terbuka, pintunya kebuka ya. Kebuka itu kan sengaja dibuka. Kalau terbuka itu mungkin kayak ya nggak sengaja dibuka gitu kan, paham kan? Nah, di sini dia bingung. Ini pintunya terbuka nih ya, tapi kok kayak ada pintu lagi di dalamnya gitu. Jadi layer demi layer guys ya. Jadi dia bingung. Ini sebenarnya kamu tuh mau atau enggak sih sama dia gitu. Pintunya terbuka, tapi ada pintu lagi, ada pintu lagi. Ini sebenarnya gimana nih? Kalian bikin seseorang bingung kayaknya nih guys. Jadi orang ini nih menunggu kamu apa ya? Menunggu kamu action atau menunggu kamu feedback dari kamu atau menunggu kode-kode atau sinyal-sinyal dari kamu gitu kan. Karena mungkin orang ini udah agak hopeless ya. Kemarin udah lakuin A, B, C tapi nggak ada perubahan, nggak ada pengaruhnya gitu. Udahlah, diam aja lah. Nah, jadi dia lebih ke nunggu juga, nunggu kamu. Ini kalau ada energi yang terbaca, aku baca juga ya guys ya. Dia memikirkanmu. Iya, kamu tuh kayak seseorang yang memberi benteng pertahanan. Susah gitu ya, mau masuk ke dunia kamu tuh susah katanya. Mungkin dia juga tahu sih kamu banyak yang deketin atau banyak orang-orang yang mendekat, tapi kelihatan juga kamu ya itu tadi ya guys, yang untouchable. Mungkin susah juga buat dekat sama kalian in person ya. Beda ya, kalau misalnya friendly mungkin for everyone, tapi kalau misalnya untuk approach sebagai pasangan atau sebagai apa ya, sebagai special person gitu, mungkin kamu lebih selektif ya kan, kayak apa ya, lebih selektif lagi mungkin. Jadi beda ya, friendly mungkin for everyone, for just friend, tapi untuk sebagai pasangan lawan jenis itu mungkin kamu nggak semudah itu dibilangnya. Kadang kamu tuh nyebelin katanya. Nyebelin dalam artian ada seseorang yang kadang emosi atau kesel gitu loh sama kamu. Jadi orang ini juga bingung harus bersikap seperti apa ke kamu. Menyikapi kamu tuh gimana baiknya gitu. Kadang kalian juga suka menghilang. Menghilang tuh gimana ya? Aku nggak tahu nih, menghilangnya emang kamu beneran menjauh, menghindar dari orang ini, atau kamu kayak kasih silent treatment karena marah, atau mungkin ya memang dianya nyebelin kali ya. Jadi dianya nyebelin, jadi kamu nge-treat dia suka-suka kamu, tapi jadinya dia yang berpikir kamu yang nyebelin. Ya udah, sama-sama nyebelin lah guys ya. Iya, nah ini kelihatan lagi tuh, kamu tuh seseorang yang dia tunggu sebenarnya. Ya itu mungkin nunggu yang tadi, nunggu kamu action atau melakukan sesuatu, nunggu sinyal-sinyal atau kode-kode dari kamu mungkin. Dan ada seseorang yang menganggap kamu tuh ada masalah sebenarnya sama orang ini. Aku nggak tahu nih masalahnya bisa dibilang besar atau kecil,
nggak tahu, tapi dia ngerasanya ada sesuatu yang belum selesai aja di antara kalian ini. Tapi salah satunya keburu memberi batasan sih. Tapi ada loh seseorang yang di sini perasaannya tuh berkembang, makin lama makin besar, makanya dia menunggu kamu nih di sini. Ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu tapi kayak bingung. Dia kayak punya plan, jadi dia masih berpikir plan A atau plan B yang mau dia lakukan. Tapi plan A atau plan B ini dia lakukan sih yang pastinya ya bikin kamu happy atau seneng sih. Dan iya, ada seseorang yang menunggu momen nih kayaknya. Menunggu momen tuh apa ya? Kayak nunggu waktu yang tepat gitu loh, mungkin. Iya. Menunggu momen untuk kapan mungkin aja kamu bicara atau ajak bertemu. Tapi yang jelas kamu itu seseorang yang bikin dia terbayang-bayang terus. Apalagi kalau orang ini ya kayak marah gitulah, ada sesuatu yang bikin dia marah, jadi dia tuh energinya, emosionalnya tuh kayak naik turun, kesel kesel, terus jadinya mungkin kamu tuh nyebelin, nah gitu. Iya, jadi orang ini tuh kayak marah atau kesel atau emosi ya. Kalau kamu ngerasa nggak bikin dia marah, ya kamu tanya aja lah ke diri kamu sendiri, apakah kamu menyebalkan itu, atau ya emang dianya aja yang sensitif. Ya ribut lah ya kalian ya, aku nggak ikutan ya. Jangan marah-marahin aku juga nggak tahu yang terbaca gitu soalnya. Dan ada seseorang ya yang kayak apa ya, apakah seseorang ini mau new beginning atau renewal, tapi nggak tahu ya statusnya apa. Misalnya gini, orang ini mau new beginning sama kamu, tapi statusnya apa? Apakah temenan, apakah in a relationship, pacaran, atau dimulai dari awal lagi balikan? Aku nggak kebaca sih di sini karena kalian energinya macam-macam pasti. Tapi di sini kayak pengen ada new beginning. Jadi kayak ada sesuatu yang pernah padam atau mati atau the end, dead. Tapi orang ini kayak pengen mulai lagi. Atau mungkin gini, seseorang ini nih pernah mati rasa ya, tapi pas ketemu kamu, jadi dia berpikir untuk membuka hati. Ya ibaratnya kamu tuh seseorang yang bisa membuka hatinya dia. Mungkin sebelumnya dia mungkin pernah bilang aku nggak akan jatuh cinta lagi. Agak drama ya, atau aku nggak akan membuka hati lagi, mungkin saking traumanya. Tapi pas ketemu kamu loh, langsung rusak benteng pertahanannya, dia langsung pengen memiliki kamu gitu, kayak langsung membuka hati gitu aja. Ada juga sih yang kayak gitu. Ada seseorang yang baper banget sama kamu, ada yang kangen banget malah loh, tapi dia nggak mau sih nunjukin perasaan atau rasa rindunya itu. Kenapa? Karena orang ini sih sebenarnya ya entah egonya atau ya memang gengsi aja. Ya Allah, nanti bilang kangen ditanggepin gitu ya kata dia. Kalau apa sih, kalau ditolak gitu kan, atau nggak direspon, atau cinta bertepuk sebelah tangan gitu misalnya, kan malu ya. Nah gitu sih ada yang mikirnya. Tapi ada sih seseorang yang memang pengen menunjukkan dirinya ke kamu. Menunjukkan diri itu apa ya, entah dia pengen kasih effort, atau dia pengen apa ya pengen ini hadir lagi mungkin. Apa ya kalau menunjukkan diri itu, ya pengen hadir atau pengen muncul lagi ke hidup kamu, pengen muncul lagi lah, anggapnya kayak gitu. Entah nanti on off atau enggak, atau memang pengen muncul aja.
ada sih yang pengen munculnya karena masih penasaran sama kamu nih. Kamu bakal nanggepin dia atau enggak, respon atau enggak, atau kamu udah move on. Ya kalau misalnya udah putus, berakhir, udah mantanan sih ya dia kepo sih kamu udah move on atau belum. Tapi ada juga sih seseorang yang kayak energinya nih kayak playboy atau playgirl, jadi dia kayak datang dan pergi gitu loh, on off, bolak-balik ke kamu. Jadi orang ini tuh ngerasa kamu selalu available dan dia pengen muncul lagi ya, karena ada yang pengen muncul karena ngerasa kesepian, karena dia ngerasa kamu yang selalu available, atau ya sesimpel dia butuh kamu sih. Tapi janganlah sama yang kayak gitu. Datangnya kalau kesepian doang. Emang kamu tuh apa? Ya, datang kalau kesepian doang. Emang hotel, datang dan pergi sesuka hati. Jangan apa guys? Jangan mau tahu dia memikirkanmu seperti apa. Iya sih, ada nih seseorang yang mungkin habis putus, atau mungkin inceran dia tuh nggak nerima dia, atau dia ditolak ya sama incerannya dia, sama crushnya dia. Jadi dia balik lagi ke kamu. Kenapa? Bukan karena kangen, karena dia tahu kamu selalu ada buat dia. Kurang ajar ya guys, kayak gitu ya. Ada yang ngerasa nih kalau dekat kamu tuh senang, happy atau nyamannya, dia pengen mendapatkan kenyamanan itu kembali, atau ya pengen happy lagi aja gitu sama kamu, karena dia tahu dan yakin pas kalau dekat sama kamu tuh pasti happy, karena kamu tuh orangnya nggak nyusahin mungkin ya mungkin dia pernah ngerasa ya ada happy moment gitu sebelumnya sama kamu, dan dia mungkin ingin mengulangi itu. Dicari kalau mau happy-nya doang, pas kamu sedih dia nggak ada. Jangan mau tahu. Ini apa sih, ini energi siapa sih? Energi playboy atau playgirls yang kalian tarik? Tiba-tiba di akhir tuh agak gimana gitu ya energinya ya. Ya baiklah, kita lanjutkan saja ya. Iya, kayak ada seseorang yang habis patah hati terus dia jadi malah inget sama kamu ya. Apa kamu yang bikin dia patah hati? Tapi enggak sih, aku ngerasa ada seseorang yang lagi patah hati terus jadinya inget kamu. Emang kamu healer? dokter cinta gitu ya, dia terluka jadi kamu yang menyembuhkan. Iya nih, seseorang yang udah ini sih berjarak sama kamu. Bisa juga sih dia merasa kehilangan kamu dan sedih, ada separation di antara kalian, patah hati ya. Dan ada yang bilang kamu tuh kayak udah gak mau tahu lagi tentang dia, udah gak mau lihat dia lagi. Nah kan nih, someone express love. Kan tadi aku bilang ya, ada seseorang yang pengen express love ke kamu nih, atau yang tadi pengen ini, ada yang mau dia sampaikan, atau dia pengen menghubungi kamu, texting atau calling. Yang jelas ada seseorang yang akhir-akhir ini mikirin kamu sih, dan dia kayak pengen kasih tahu kalau aku tuh akhir-akhir ini tuh mikirin kamu, teringat kamu, mimpiin kamu. Iya. Dan ya dia pengen ngasih tahu aja kalau dia tuh akhir-akhir ini mikirin kamu. Ya gitu pokoknya. Atau dia pengen ini mungkin flirtingin kamu. Jadi di dalam texting dan calling itu nanti ada flirting. Dan tuh ini ada new fase kan, yang tadi aku bilang ada yang mau new beginning memang sama kamu. Tuh renew lagi nih guys, bener kan? Renewal yang tadi aku bilang. Ada seseorang yang kayak berubah pikiran, kayak pikirannya tiba-tiba berubah aja gitu loh, dan dia mungkin mau balik atau kembali ke kamu,
Tapi sedihnya kalau misalnya dia habis patah hati, yang tadi aku bilang dia patah hati terus crushnya dia tuh nggak menerima dia, atau dia ditolak, nah dia balik lagi ke kamu. Kalau kayak gitu nggak banget sih guys. Iya. Tapi orang ini tuh selalu kepoin kamu, aku lihat. Ya, watching you tuh. Looking, watching, stalking. Ada yang masih fokuskan kamu. Terlihat dia suka kepoin, stalking kamu. Ada yang pakai second account atau fake account mungkin. Memikirkan kamu sekalipun dia udah punya pasangan nih. Ada yang nggak bisa jauh dari kamu. Entah pasangannya itu baru atau pasangan dia yang lama, tapi dia nggak bisa jauh dari kamu. Ya memikirkan kamu, mungkin nih seseorang yang punya option lain juga selain kamu, tapi mungkin unconditional love juga ke kamu ya. Tapi ada juga yang memikirkan kamu ini seseorang yang memang energinya player atau playboy tadi itu. Jadi nyari kamu tuh kayak ada maunya aja, atau ingat kamu karena dia ya ada maunya gitu. Ya mungkin punya agenda tersendiri. Ya everyone sih has agenda ya guys ya. Kayak mungkin seseorang nggak punya tujuan atau agenda untuk mendekati seseorang, pasti ada sesuatu. Ya jadi nggak ada yang benar-benar tulus. Yang tulus itu cuma ibu bapakmu aja ya guys ya. Jangan salah, ibu bapak juga ada juga loh guys yang apa sih, ada maunya ke anaknya ya. Jadi nggak semuanya unconditional love. Nah itu pintar-pintar kalian melihat seseorang. Kecuali kalau kalian memang pengen melakukan sesuatu yang baik aja, terus minta balasan sama Tuhan aja, it's okay, itu juga nggak apa-apa. Tapi apa ya, pertama pondasinya itu dekat dulu lah sama orang yang baik. Ibaratnya kalau kamu dekat sama orang baik, kemungkinannya kecil kamu disakitin atau dikecewakan sama orang itu. Apalagi orang-orang yang bagus agamanya, dia pasti takut untuk menyakiti manusia yang lain karena dia takut sama Tuhan. Itu. Jadi basicnya dulu nih, dekat dulu sama orang baik. Entah bakalan dikecewakan atau disakitin atau apa, semoga enggak. Tapi kalau kamu dekat sama orang baik, ya kemungkinan besar, peluangnya sangat kecil untuk mereka bikin kamu sakit hati atau kecewa. Itu pintar-pintar kalian aja sih, buat ya siapa orang yang kamu dekatin atau siapa orang yang kamu pilih buat dekat. Ya semua itu pilihan. Dekat sama seseorang juga pilihan, tapi dekat sama seseorang juga pilihan, tapi pilihlah yang baik. Ya, as simple as that. Oke, itu saja. Kalau kelamaan nanti aku nggak edit guys. Aku nggak upload nanti, ini udah malam. Ini tuh udah jam 9:45. Aku nggak tahu kapan diuploadnya ya. Itu aja gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang memikirkan kamu. Kalian senang gak sih kalau ada seseorang yang mikirin kalian? Harusnya sih seneng ya kalau misalnya emang orangnya baik, tujuannya baik, atau mikirinnya gak aneh-aneh. Thinking of you ya guys. Zodiak dia ada Gemini, Capricorn, Libra, Aries, Leo, Scorpio, Aquarius, Virgo, Pisces, dan Cancer. Inisial hurufnya dia. Aku tuh ya kadang suka ngerasa suara aku tuh kayak suara orang yang gak semangat ya. Karena agak-agak soft spoken gitu. Aku kalau sama orang yang dimana aku nyaman, pasti aku soft spoken guys. Nggak ada ngegas. Tapi waktu itu tuh ada komen kayaknya cewek yang marah-marah. Taruh tidur tuh kenapa ya suaranya sok dimerdu-merduin? Kenapa? Ngapain dimerdu-merduin, ya ampun, lo nggak tahu gimana capeknya ngoceh-ngoceh.
ya ngapain harus teriak-teriak, ya nggak sih? Tapi memang guys, itu haters gonna hate, dan I don't care what others think about me, ya, because I know you guys still love me unconditionally. Cie, inisial hurufnya ada huruf C, T, D, S, G, R, A, W, Q, K, B, E, F, U, Z, Y, L, O, ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Just wanna say happy weekend. Okay, bye bye. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.